Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Taib kan ada nakra sawiyan adkaru sobat. Kita baca bersama-sama zikir sobat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsik wa malaikatika wa jami'a khalqik annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabri. La ilaha illa anta. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu
توكلت وهو رب العرش العظيم العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita, Allah kembalikan ruh kita ya, sehingga kita bisa hadir berkegiatan, beraktivitas pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah, taufik kita dalam menjalani hidup ini. Kita berakhir nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sehingga doanya kalau bangun tidur tadi apa? Selain alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Ada doa lagi yang kita baca, alhamdulillahilladzi afani. Lanjutkan.
Alhamdulillahilladzi afani. Doa bangun tidur. Lah iya, itu yang rata-rata kamu hafal. Ini ada doa kedua lagi. Alhamdulillahilladzi afani wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Ya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebaikan, kesehatan kepada jasadku. Ada kan bangun tidur stroke, gak bisa jalan, gak bisa menggerakkan kakinya, tangannya. Kita alhamdulillah bangun tidur tadi sehat walafiat. Wa radda alayya ruhi, dan Allah telah mengembalikan ruh kita, ya, bisa hidup kembali. Coba tadi ruh tidak dikembalikan, kita sudah namanya bukan Ashari, tapi namanya almarhum. Kalau meninggal sudah namanya almarhum. Walaupun namanya Ashari, Aisyah, ya Maryam, kalau sudah meninggal namanya almarhum. Ya. Yang enak itu ayam, hidup mati tetap namanya ayam. Mau dikeprek, mau digoreng, mau dipanggang tetap, ya ayam tetap dipanggilnya, bukan almarhum. Ya. Waradda alayya ruhi, dan Allah kembalikan ruh kita, wa adina li bi dzikrihi, dan Allah izinkan, berkenan agar kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini gunanya adalah mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur kita sampai nanti tidur kembali. Ya. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya kalian basahi lisan-lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di kemarin pekan lalu kita sudah bahas beberapa bab. Pertama, bab apa? Zikir setelah salat witir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Dan salat witir ini adalah salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mukiman kana aw safiran. Ya. Baik dia mukim di rumah, tidak bepergian atau bepergian. Ya. Salat witir ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Nah, kita sering meninggalkan, bahkan tidak salat witir. Padahal mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Nabi yang dijamin masuk surga tidak meninggalkan sholat witir. Demikian juga para sahabatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sebutkan, innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min khamrin na'am. Ya, min khamrin na'am. Na'ami al-witru. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan salat bagi kalian. Salat ini nilainya, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul lakum min khamrin ni'am. Lebih baik daripada kendaraan yang termewah. Kalau dulu khamrun ni'am ini onta merah. Onta merah ini kendaraan yang termahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di zaman kita sekarang ini Porsche, Lamborghini, Ferrari yang harganya sampai 7M itu per mobilnya. Itu lebih baik dari itu salat witir, walaupun 1 rakaat. Ya, walaupun 1 rakaat lebih baik daripada Avanza, Innova. Apa Avanza itu, kelas apa itu? Kelas kambing. Ini kelasnya Mercedes-Benz. Ya. BMW, Lamborghini, Porsche dan yang lainnya, Ferrari. Itu kendaraan termahal dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamrun ni'am, onta merah. Ini salat witir nilainya, harganya sama dengan ini. Ja'alallahu lakum fiha fima baina salatil isya
ila an yatul al-fajr. Waktunya setelah sholat Isya sampai terbit fajar. Ya. Jadi sahabat tuh ada yang mengajarkan setelah sholat Isya takut ketiduran, ada yang tidur dulu nanti bangun sebelum subuh untuk sholat witir. Ya mungkin tahajud 2 rakaat, kalau lagi dekat mepet sholat subuhnya witirnya 1 rakaat. Ya, kalau masih panjang mungkin 3 rakaat witirnya. Ya. Sampai para ulama menyebutkan sholat witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Karena sunnah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika bepergian ataupun sholat ketika mukim. Nabi kalau sholat rawatib ketika bepergian itu ditinggalkan, gak sholat rawatib. Tapi khusus apa? Witir ini tidak ditinggalkan. Ya. Tapi kita mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin hidup bersama Nabi nanti di surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau disuruh sholat witir, ya. Tapi coba diumumkan nanti yang sholat witir malam nanti 200.000. Insya Allah penuh masjid-masjid kita itu. Ya. Setelah penuh nanti panitia mengumumkan yang dapat 200.000 yang hadir di shop pertama saja, atau yang ada di dalam masjid, yang di luar nggak dapat. Itu nanti rebutan, pintu masjid rusak. Yang shop pertama dapat umroh. Tapi kalau Nabi mengucapkan sholat witir sama nilainya dengan apa? Onta merah tadi, sama dengan Mercedes-Benz, Lamborghini, Ferrari dan kawan-kawannya. Itu cuman apa? Berita lewat. Karena memang di sini kita ini sekarang apa? Di otak kita duit, fulus ya. Materialis ya. Kita akan datang apa? Berkegiatan ataupun hadir di sebuah tempat majelis, kalau ada iming-imingnya, dapat sembako, dapat uang gitu, baru semangat ya. Tapi kalau pahalanya sama seperti onta merah, itu seperti dalilnya kan, hadis kamu hafal kan, raq'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Tapi betapa banyak dari kita yang meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan cuman hadis ya. Tapi coba tadi ada sayembara kayak gitu. Yang sholat qobliyah subuh ya, dapat bubur ayam. Datang di sana. Anget-anget lagi, ada kopinya lagi. Di berbagai masjid sekarang bisa seperti itu, untuk memancing orang sholat jamaah itu. Masjid-masjidnya setelah sholat ada dikasih makan, 5 waktu tuh ada. Saya pernah di Jember tuh, ya, sholat subuh di situ, keluar dari masjid dapat bubur hangat, kopi, ya, gorengan pisang, wah enak jemaahnya, penuh masjidnya. Coba yang nggak ada gituannya, sepi ya. Ya mungkin itu cara panitia untuk memancing jemaah apa? Sholat. Nah, agar masyarakat memperhatikan sholat jemaah, bagus itu. Bahkan di Yogyakarta ada masjid yang sangat tidak hanya perhatian kepada jamaahnya, tapi lingkungan sekitarnya, masyarakatnya diberi bantuan. Bukan masjid yang ditutup dibuka ketika sholat jamaah saja, nanti setelah itu ditutup lagi. Jadi kalau yang menjaga sholat witir, insya Allah sholat 2 rakaat fajarnya bisa terjaga. Apalagi datang ke musola, ke masjid ya, sholat witir sambil menunggu sholat subuh, itu pasti melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Jadi dapat berapa keutamaan itu? Dapat onta merah, mercy tadi, ya, dapat 2 rakaat dunia dan seisinya, ya, dari rumah yang bertingkat, mobil yang mewah, dunia seisinya itu. Jadi mari kita menjaga ini, menjaga sholat witir
dan qobliyah subuh. Ya. Kalau kalian bisa mengajak teman kalian untuk sholat witir dan sholat sunnah ini, kamu dapat pahala temannya tadi. Kalau yang diajak satu orang dapat satu, yang diajak 5 dapat 5, yang diajak sekamar oleh ketua kamarnya, ayo semuanya ke masjid, sholat witir dan sholat sunnah qobliyah. Kalau anggota kamarnya 10, dia dapat 10 pahala. Wala yanqusu min ujurihi syai'a. Ketua kamarnya itu pasti mendapatkan pahala dan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala anggota kamar yang mengerjakan sholat witir dan sholat qobliyah subuh itu. Ya. Jadi itu hikmah fadilah orang mengajak kepada kebaikan. Dia mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang dilakukan oleh orang yang diajaknya itu. Jadi jangan segan ya. Jangan malu untuk mengajak temannya. Ya, bestinya diajak. Ya. Jangan hanya diajak ke kantin saja ya, pas ke kantin diajak. Tapi untuk sholat masih segan. Ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga bab kemarin doa ya, doaul hammi wal huzn. Ya. Doa menghilangkan rasa sedih dan kegalauan, kegelisahan, gundah gulana. Ya. Jadi anak muda tuh nggak ada istilahnya galau sebetulnya. Kalau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, senantiasa membaca zikir, doa yang diajarkan sunnahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau di sini misalkan ada 2 contoh zikir, kalau bisa dihafalkan seluruhnya, alhamdulillah. Ya, baik yang panjang ataupun yang pendek. Tapi kalau merasa tawadhu cukup yang pendek saja, silahkan, ya, hafalkan. Ya, daripada tidak sama sekali. Ya, di sini kan ada 2 pilihan ini. Ada yang lumayan panjang. Ya, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyatin biyadik madin fi hukmika adlun fi qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min fi ilmil ghaibi indaka antaj'alal qur'ana rabi'a qulubina. Kalau jamak, kalau yang didoain itu banyak ya. Kalau satu orang diri sendiri, antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya. Jadikan Al-Qur'an ini penerang, penyejuk hati kami, hatiku. Ya. Wa nura sadri, dan cahaya dada kami, dadaku. Ya, dadaku. Wajala husni, dan menghilangkan kesedihan-kesedihanku. Wadahhabahami, dan menghilangkan kegundahanku. Ya. Kemudian yang pendek, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal buhli wal jubun wa dhala'ad daini wa ghalabatir rijal. Jadi kalau punya ketika masa malas datang, doa ini. Ya. Sifat malasnya datang, kemudian sedih, ya, galau, ya. Anak muda kok sering galau, berarti karena dia jauh dari Al-Quran. Ya. Karena katanya Ibnu Taimiyah, ya, mengatakan tafakkutul halawata fi salasatin. Saya mencari kenikmatan hidup itu dalam 3 hal. Ya. Tilawatul Quran, dalam membaca Quran, zikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wassalah. Ya. Tafakkutul halawata fi salasa. Saya mencari kenikmatan hidup, ketenangan hidup itu dalam 3 hal. Fi shalah, dalam salat, ya. Wa dzikri, dalam berzikir, yang terakhir wa tilawatil Quran. Ya.
fa illam wajadha fa illam yajidha fa'lam anna babal mughlaqun, katanya. Kalau kamu tidak mendapatkan kenikmatan hidup, ketenangan hidup dalam 3 hal ini, ketahuilah bahwasanya kamu telah kehilangan kenikmatan hidup. Sudah tertutup nikmat hidup untuk kalian. Kalau 3 hal ini tidak didapatkan. Baca Quran malas, ya, panas matanya, 10 menit sudah tidak cukup, tidak bisa. Tapi kalau HP dari ba'da subuh sampai ba'dal isya, ya, kalau HP ya. Tapi baca Quran, baru buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ting, buka dulu WA-nya, ya. Baca setengah jam, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ting lagi, buka Instagramnya 1 jam, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ting, Shopee keluar, lihat dulu sepatu, tas, ya, 2 jam. Jadi 3 ayat bisa jadi 1 hari itu, ya. Jadi kalau tenang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu cari tenangan dalam membaca Quran, sholat. Jadi kalau sholat gak tenang, ya berarti ada yang salah dalam sholatnya, ya. Kalau sudah baca Quran tidak tenang, ada yang salah, ya, ketika baca Quran. Berzikir tidak tenang, berarti ada yang salah ketika kita berzikir, ya. Baik, kan hidup kita kan cari tenang, kan, tidak gelisah. Nah, sekarang kita akan di bab ini, bab yang ketiga, ya, insyaallah kita akan bahas pada pekan depan, yaitu doa apa? Du'aul karbi. Apa karbu? Al-karbu. Doa apa? Bencana, ya. Menghindarkan diri kita dari bencana. Ya. Baik bencana di keluarga kita, lingkungan kita, atau bahkan bencana alam. Ya, di sini ada 4 contoh doa, ya. Pertama, la ilaha illallahul adimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang kita hafalkan, kan? Jadi kalau ada bencana, ya, kita baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau yang terakhir, Allah rabbi la usriku bi syai'a. Allah rabbi la usriku bihi syai'a. Ini diantara contoh doa ketika kita menghadapi musibah, ya. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.